Pemirsa di rumah, jumpa dengan saya, Dr. Anda Celis Linjayati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lokem, yang beralamat di Jalan Sidosermo, PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa di rumah, kali ini kita akan membahas tentang penggerebekan narkotika di Kampung Ambon di Jakarta. Di Jakarta, ibu kota Indonesia, kok bisa ada kampung seluruhnya pengedar narkotika? Gak habis pikir ya pemirsa, bagaimana itu bisa terjadi? Dan itu digerebek bukan 1-2 kali, oh sudah digerebek berkali-kali, tapi kasusnya tidak kunjung mereda, bahkan mungkin bertambah. Ada apa ya? Kenapa masyarakat kita begitu familiar dengan narkotik? Apa yang mereka dapatkan dari narkotik? Mungkin orang yang bergelut di bidang narkotik atau pengedar mengatakan, ya lu kan nggak tahu betapa manisnya narkoba. Kita bekerja cuman mengantar barang berapa gram satu pucuk kecil, paket kecil, itu bisa kita untuk makan sekeluarga. Nah, mereka berdalil tidak ada pekerjaan yang lain yang bisa dia lakukan selain menjual narkoba karena banyak peminatnya. Padahal narkoba itu mahal. Kenapa banyak peminatnya? Apa yang terjadi di dalam masyarakat kita, pemirsa? Apakah dekadensi moral sudah demikian parahnya? Apakah peranan agama sudah tidak bisa merangkul mereka sehingga mereka terlena, terbius oleh impian-impian obat-obatan narkotika? Banyak argumentasi yang diberikan oleh pemakai. Antara lain, kalau artis-artis terjaring narkoba, jawabnya apa? Itu menambah saya stamina dan membuat saya bisa berkreasi, berimajinasi. Kalau tidak ada narkoba, saya tidak dapat berimajinasi, saya tidak dapat berkreasi, dan saya merasa rendah diri. Tapi ketika saya menggunakan zat aditif tersebut, maka saya merasa percaya diri, saya bisa mengurangi stres saya bisa mengurangi ketakutan saya. Bermacam-macam argumentasi yang diberikan oleh pemakai narkoba. Pemirsa, saya seorang ibu, saya juga takut apabila saya tidak bisa memberikan surga, kebahagiaan anak saya. Saya juga takut kalau anak saya suatu saat berkenalan dengan orang yang tidak bertanggung jawab dan kemudian tanpa sepengetahuan anak saya memberikan zat aktif itu di dalam minuman. Saya tidak tahu dan saya merasa prihatin sekali mewakili ibu-ibu se-Indonesia tentang narkoba ini. Maka dari itu pemirsa, mari kita lihat ancaman dari pengedar narkoba menurut Undang-Undang KUHP. Dalam pasal 111, 112, 113, 114 akan diancam minimal 4 tahun penjara, bahkan sampai dengan hukuman mati. Akan tetapi bagi pecandu, pemakai, bisa juga dikenakan pasal 127, bisa juga dikenakan penjara. Pemirsa, kenapa pemakai bisa dimasukkan rehabilitasi? Pemerintah berpikir kalau pemakai itu baru pertama kali menggunakan, mungkin dia dijebak oleh orang lain. Dia tidak tahu bahwa yang dia pakai itu adalah zat aktif yang dilarang oleh negara. Dan sudah selayaknya pemakai yang tidak tahu menau ini direhabilitasi, diobati agar tidak terjerumus hal yang serupa. Tapi bagaimana dengan pecandu
orang yang bolak-balik sudah direhabilitasi masih masuk lagi, direhabilitasi masuk lagi, seperti artis-artis yang sedang kita lihat seperti Ridho Roma dan lain-lainnya. Mereka sudah tahu bagaimana hidup di balik jeruji akibat mengkonsumsi narkoba. Mereka sudah tahu rasanya dan dampaknya. Tapi kenapa ketika dia sudah keluar, dia menggunakannya kembali? Seperti artis yang ini Roma, anaknya Roma Irama ini, Ridho ini kan masih usianya katakanlah belum menginjak dewasa, katakan. Tapi ini yang sudah dewasa seperti Roy Marten. Kita akan tercengang, bukankah Bapak Roy Marten adalah seorang sosok yang baik, seorang yang teduh, yang kebapaan, yang pengertian, bisa masuk menjadi pecandu narkoba. Juga komedian Nyunyun, dan kita bisa tertawa dengan ulahnya. Ternyata dia untuk membahagiakan kita dengan smiling kita, dengan lakunya dia harus mengkonsumsi narkoba dulu agar dia bisa menghibur kita di layar kaca. Sangat menyedihkan, bukan? Dia harus mengorbankan dirinya untuk menghibur kita agar kita bisa tertawa. Dia harus menjadi pecandu narkoba. Demikian pemirsa. Nah pemirsa, dalam peredaran narkoba di Kampung Ambon ini, kenapa tidak bisa dihentikan? Kenapa sama sulitnya menggantikan prostitusi? Pindah dari satu lokalisasi satu, pindah lagi ke lokalisasi yang lain. Begitu juga narkoba, pindah dari kampung yang ke satu, pindah lagi ke kampung yang lain. Kenapa mereka tidak punya perasaan jerah? Kenapa mereka tidak berpikir bahwa itu merusak hidup anak bangsa? Kenapa mereka bisa begitu menikmati pekerjaan sedemikian? Negara hadir di situ untuk melindungi masyarakat. Dalam satu hari, berapa anak yang mati karena narkoba? Saya punya teman saya punya anak. Karena dia terlalu sibuk, akhirnya anaknya terkena narkoba. Kenapa? Karena dia ngumpul sama teman-temannya yang pecandu narkoba. Dia tidak tahu kalau anaknya minta uang dengan alasan A, B, C, D itu untuk beli narkoba. Dia tidak tahu, dia pikirnya untuk main game, untuk jajan sama teman-temannya, atau seperti itu. Ternyata dibelanjakan narkoba. Apa yang terjadi ketika anak-anak mengkonsumsikan narkoba? Anak-anak itu ketika dewasa dia tidak bisa menggunakan pikirannya dengan baik, menjadi terbelakang mentalnya. Apakah itu tidak menjadi tanggung jawab kita? Hai Anda yang menjadi pengedar, hai Anda yang menjadi bandar, pengedar dan bandar. Kalau itu terjadi padamu dan anakmu, ketika anakmu, istrimu di rumah tidak berfungsi apa-apa otaknya, dia hanya menunggu kedatanganmu memberikan suntikan narkoba, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan? Kalau kamu merasa sakit, kalau kamu merasa sedih dengan dampak yang ditimbulkan narkoba, kenapa kamu melakukan pekerjaan demikian? Apakah jeruji besi tidak membuatmu menjadi sadar? Apakah kamu menunggu dihukum mati untuk kamu menjadi sadar? Ataukah kamu harus dihukum percobaan 4 tahun dulu untuk kamu menjadi sadar? Hai kamu pecandu narkoba, apakah tidak cukup uang yang kamu buang habis? Bagaimana kamu mendapatkan uang itu? Ataukah kamu menjadi pengedar juga agar kamu bisa menggunakan narkoba? Ataukah kamu mengambil atau mencuri harta orang tuamu untuk kamu membeli narkoba? Apakah manfaatnya narkoba untuk kamu? Saya kasih tahu kamu. Saya punya tetangga saya ini kaya raya. Dia pengusaha, suami istri yang bahagia. Tapi ketika dia masuk dalam pergaulan yang tidak baik, kemudian
dia terkena narkoba. Apa yang terjadi? Keluarganya berantakan, mereka bercerai. Terus apa yang terjadi pada pemakai narkoba? Tetangga saya itu menjadi orang linglung, tidak bisa berpikir. Kalau dia tidak pakai narkoba, maka dia akan histeris, sakau. Jadi kehidupannya dia seperti mayat hidup. Kalau zombie, katanya film-film kan harus disuntik pakai atau menghirup darah segar. Nah, pecandu narkoba sama dengan zombie. Dia akan melukai dirinya dan dia akan menghirup darahnya sendiri. Pemirsa di rumah, sangat menyedihkan bukan kondisi masyarakat kita seperti ini. Pemirsa, pengguna narkoba dalam undang-undang narkotika terbagi menjadi dua. Apa itu? Satu, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Maka pasal 1 angka 13 Jo, pasal 54 Jo, pasal 127 Anda bisa masuk dalam rehabilitasi. Penyalahgunaan orang yang menggunakan narkotik tanpa hak atau melawan hukum menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika, penyalahgunaan narkotika pasal 1 angka 15 Jo, pasal 54 pasal 127 akan dikenakan penjara selama 4 tahun sekurang-kurangnya. Pemirsa di rumah, Anda mungkin berada di lingkungan yang seperti saya sebutkan. Coba pikirkan kembali dampak baik atau dampak buruk yang Anda dapatkan dari Anda menggunakan narkoba. Kalau itu Anda merasakan dampak buruk terhadap diri Anda, jangan lakukan itu terhadap orang lain. Kalau Anda sudah tahu betapa menderitanya sakau, jangan kau buat orang lain menderita seperti penderitaan. Kalau kamu sudah merasa itu adalah sebuah penderitaan, berhentilah untuk tidak menggunakan narkoba. Karena narkoba secara ekonomis tidak menguntungkan dirimu. Karena kalau kamu mendapatkan ekonomi dari penjualan narkoba, maka penjara akan menantimu. Bisa 4 tahun, bisa seumur hidup, bisa juga hukuman mati. Lalu, dampak ekonomi dari Anda menjual narkoba, wahai saudaraku sekalian, untuk siapa? Siapa yang menikmati? Anda pikirkan bahwa narkoba bukan sebuah komoditi ekonomi yang menjadi ladang pekerjaan kita. Karena narkoba adalah setara sianida yang membunuh anak bangsa, mungkin juga membunuh Anda sendiri. Kalau masih ingin hidup, kalau masih ingin tersenyum, kalau ingin masih punya semangat untuk mengalahkan kesulitan hidup, maka bekerjalah. Bekerja dalam artian sebenarnya bekerja, mengeluarkan keringat, mengeluarkan pikiran dalam jalan yang benar, yang tidak bertentangan dengan negara, yang tidak bertentangan dengan masyarakat, yang tidak bertentangan dengan norma agama. Demikian pemirsa, penggerbekan kampung narkoba di Jakarta, Kampung Ambon, jangan sampai terjadi di kampung Anda, di mana Anda bertempat tinggal. Jumpa lagi dengan saya dalam bahasan berikutnya. Terima kasih.